untuk inflasi memang dari sisi pemerintah tentunya tugas mereka adalah pertama terkait dengan menjaga harga komoditas strategis. Lalu yang kedua juga menjaga supply terkait dengan komoditas pangan, komoditas energi, dan juga menjaga kelangsungan barang-barang impor untuk kebutuhan domestik. Itu yang paling utama ya. Kalau itu bisa dijaga, tentu kita harapkan tidak ada yang namanya supply disruption. Dan kita juga berharap anggaran negara kita juga, fiskal kita juga masih akan terus kuat untuk mengakomodir dampak dari lonjakan inflasi secara global. Memang tekanan inflasi secara global ini cukup terasa ya, karena sekarang harga komoditas saja sudah terlalu tinggi. Asumsi harga minyak taruhlah misalkan ditaruh di level sekitar $100 per barel. Sekarang harga minyak sudah menyentuh level $124 per barel. Tapi memang kita lihat kondisi saat ini beruntungnya komoditas yang naik itu tidak hanya minyak saja, tapi komoditas lain pun ikut naik. Dan kita juga mendapatkan blessing in disguise ya, di mana Indonesia merupakan negara yang menjadi produsen komoditas yang sangat komplit. Kita punya gas, kita punya batu bara, kita punya kelapa sawit, kita juga punya minyak. Jadi pada saat situasi tersebut terjadi ya kita mendapatkan banyak keuntungan sehingga masih ada ruang buat kita untuk menjaga stabilitas kondisi makroekonomi domestik. Mungkin berbeda kondisinya kalau itu terjadi pada negara net commodity importer seperti kalau kita lihat Pakistan, Sri Lanka, mereka kan harus terpaksa mengganti pemimpin mereka supaya tidak terjadi chaos. Tapi beruntung kita semuanya relatif aman. Jadi ya kalau saya lihat memang inflasi akan ada penyesuaian ke atas tapi masih akan relatif terkendali. Ya, lalu bagaimana pandangan Anda terkait daya tahan pasar keuangan Indonesia di tengah normalisasi moneter global? Ya, untuk daya tahan pasar keuangan saya lihat masih sangat baik ya. Ini terlihat dari pertama untuk pasar obligasi sendiri, kalau kita lihat yield obligasi kita masih relatif terjaga ya. Untuk tenor 10 tahun masih belum jauh dari level 7%, walaupun yield obligasi dari Amerika Serikat untuk tenor yang sama sekarang sudah naik di atas level 3%. Walaupun memang untuk animo dari investor global kelihatannya mereka agak surut ya. Ini terlihat pada lelang hari Selasa lalu kalau kita lihat minat dari investor juga tidak terlalu kuat ya, tapi secara umum kondisinya relatif masih stabil ya, apalagi eksposur investor asing kan sekarang juga relatif terbatas, hanya porsinya kurang dari 17% ya pemilikan asing di surat utang negara. Jadi untuk surat utang negara kalaupun nanti ada kenaikan yield itu lebih diakibatkan oleh penyesuaian kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral kita maupun juga dari sisi bank sentral global. Tapi untuk pergerakannya sendiri kita harapkan sih apa yang terjadi di bank sentral global, misalkan minggu depan The Fed menaikkan suku bunga, kita harapkan kenaikan yield yang ditimbulkan oleh dampak dari kebijakan The Fed tersebut terhadap obligasi kita kelihatannya masih relatif terjaga. Sementara itu untuk pasar saham kondisi sekarang cukup baik kok. Kalau kita lihat IHSG sekarang kita berada di level di atas 7.200. Saham-saham berkategori komoditas masih relatif menarik. Apalagi sekarang kalau kita lihat konflik di Rusia Ukraina ini masih terus berlangsung. Harga komoditas masih tinggi. Saham berkategori batu bara juga masih banyak dimasuki. Apalagi kalau kita lihat sekarang juga banyak emiten-emiten yang memberikan hadiah dividen. Jadi relatif menarik ya sebenarnya untuk pasar keuangan kita. Belum lagi sektor-sektor yang dalam beberapa tahun terakhir berperan sebagai sektor yang sangat defensif ataupun sektor yang menampilkan performa pertumbuhan sektoral yang sangat baik, seperti contohnya adalah sektor telekomunikasi. Ini kalau kita lihat memang pasar keuangan kita masih relatif menarik. Jadi untuk sejauh ini kesiapan dari pasar keuangan kita terhadap dampak dari global saya rasa masih cukup kuat ya. Kecuali memang nanti kita harus mulai hati-hati kalau misalkan dampak dari konflik Ukraina ini tensinya sudah relatif dingin, mau tidak mau kemungkinan secara bertahap harga komoditas akan mengalami penurunan. Jadi ya mau tidak mau akan ada penyesuaian portofolio di sektor tersebut, tapi untuk sektor lain kemungkinan bisa lebih hidup. Apalagi kalau misalkan pandemi COVID-19 ini berubah menjadi fase endemi. Sektor-sektor yang sempat mati suri dalam beberapa tahun terakhir ini bisa kembali bangkit ya. Entah itu sektor yang berhubungan dengan pariwisata, sektor yang berhubungan dengan hospitality, atau sektor seperti properti ini bisa timbul kembali ya, walaupun di tengah
ada ancaman terkait dengan kenaikan suku bunga.